Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, kelasnya sudah bersih ya? Oke, tolong bangku yang kosong di depan diisi. Yang sana, yang di sini masih kosong. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Silakan kepada kelasnya memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Doa selesai. Kemudian dengarkan namanya baik-baik. Ayu Aprilia, Hadir, Bu. Darmustika, Hadir, Bu. Nuratia, Hadir, Bu. Rika Pailasari, Hadir, Bu. Resmia Diaga, Hadir, Bu. Salma, Hadir, Bu. Sawi, Hadir, Bu. Rizal, Renaldi. Ya. Oke, dipertahankan ya kehadirannya. Iya, Bu. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap tolong perhatikan di depan ya. Ya, Bu. Oke, materi kita hari ini tentang ketenagakerjaan. Jadi, kompetensi dasar pada pertemuan kita kali ini adalah menjelaskan konsep ketenagakerjaan dan yang kedua menyajikan ketenagakerjaan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dapat menjelaskan konsep ketenagakerjaan dan dapat mempresentasikan konsep ketenagakerjaan. Kemudian ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Ya, Bu. Tentang apa? Tentang pendapatan nasional dan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial atau kesenjangan ekonomi? Kesenjangan ekonomi. Oke, jadi kesenjangan ekonomi ya. Nah, itu ada dua, ada konsep pendapatan nasional dan ada konsep kesenjangan sosial. Siapa yang masih ingat pengertian pendapatan nasional secara umum? Saya, Bu. Ya, silakan Terus. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau rumah tangga dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian kesenjangan ekonomi? Ayo, silakan kita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, kesenjangan ekonomi adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi materi minggu lalu berarti kita pelajari ya. Nah, kemudian materi kita hari ini kan tentang ketenagakerjaan. Nah, ketenagakerjaan ini manfaat yang kita dapat dalam mempelajari ketenagakerjaan ini, kita bisa menjadikan sebagai gambaran di masa yang akan datang, terutama dalam hal pekerjaan, baik itu mencari pekerjaan atau mencari pekerjaan yang sesuai kita inginkan dan kita harapkan, serta tentunya pekerjaan yang pendapatannya besar. Nah, kemudian tolong perhatikan gambar ini. Di belakang bisa dilihat? Bisa, Bu. Kalau yang di belakang tidak bisa lihat, saya bagikan saja gambar. Oke, sudah diperhatikan gambarnya? Bisa lihat? Bisa, Bu. Oke, dari gambar ini gambar apa? Gambar apa? Pertumbuhan apa? Manusia. Dari mana ke mana? Dari balita ke manusia. Nah, kemudian dari gambar ini apa hubungannya dengan konsep ketenagakerjaan? Bu, Ya, apa? hubungannya dengan konsep ketenagakerjaan adalah usia
produktif dari 15 sampai dengan 60-an tahun. Ya. Yang lain? Saya Bu, Ya. hubungannya dengan konsep ketenaga kerja adalah usia produktif dari 15 sampai 60 tahun pekerjaan. Oke, jadi dari gambar ini dari usia 15 tahun sampai 60-an itu merupakan usia produktif atau usia di mana seseorang itu sudah dapat bekerja. Kan kamu tidak mungkin bayi atau balita itu sampai umur 9-10 belum bisa bekerja. Iya betul. Nah, kemudian kan tujuan dari pembelajaran kita ini menampilkan konsep ketenagakerjaan. Nah, ada dalam pembelajaran kita ini ada 3 indikator penilaian. Yang pertama itu penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Penilaian sikap itu disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Nah, untuk pengetahuan akan dikasih soal mandiri. Nah, penilaian keterampilan itu kan nanti sebentar kita akan adakan diskusi kelompok. Nah, di situ dapat dilihat keterampilan menyampaikan materi dan pendapatnya. Nah, sebelum kita lanjut pada materi kita, saya akan menampilkan sebuah video, kemudian adik-adik analisis. Halo semuanya, di Radio Statistik Enggak di studio kita mau ke lapangan. Hari ini saya ditemani dengan teman-teman dari tim Mulai Hari akan melakukan pemutahiran sensus produk lanjutan 2020. Yuk ikutin semuanya. Halo sahabat sensus, ternyata bergerak. Sensus produk 2020 lanjutan telah berlalu. Sensus lagi. Iya, tapi sensus kali ini beda dengan sebelumnya. Pada sensus penduduk lanjutan ini akan ada beberapa pertanyaan seputar kelahiran, kematian, migrasi, ketenagakerjaan, disabilitas, pendidikan, dan perumahan. Oke, sudah ditonton ya videonya? Oke, selanjutnya apa pendapat kalian tentang terkait video yang ditampilkan tadi? Mengenai survei ya. Oke, kalau survei tenaga kerja apa saja yang disurvei? Jumlah tenaga kerja, lapangan pekerjaan, produktivitas kerja, jumlah tenaga kerja seseorang untuk mendapatkan pekerjaan, Bu. Iya, jadi dalam video tersebut ada jumlah tenaga kerja, lapangan pekerjaan, produktivitas tenaga kerja, serta kreativitas seseorang dalam mencari pekerjaan. Jadi metode belajar kita hari ini kita akan berdiskusi. Jadi akan terlebih dahulu saya akan membagikan kelompoknya. Kelompoknya itu yang barisan depan ini kelompok 1 dan barisan tengah kelompok 2, barisan ketiga kelompok 3. Dan masing-masing duduk sesuai kelompoknya. Bu. Ini kelompok 1. Kelompok berapa? Bu. Oke, jadi materi kita hari ini tentang konsep ketenagakerjaan. Jadi tugas masing-masing kelompok mencari materi terkait konsep ketenagakerjaan. Materinya itu bisa dicari di berbagai sumber, bisa di Google, internet, website, tetapi sumbernya harus jelas dan relevan. Nah, saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas ini. Ya Bu. Oke, waktunya sudah selesai ya. Jadi saya minta kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan.
Kelompok 2 yang ya silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami adalah ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan atau tenaga kerja, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, selama masa kerja maupun sesudah masa kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, dan Oke, baik, itulah hasil diskusi kami. Saya berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya kepada kelompok kami. Jadi tadi itu diskusi kelompok 2, kelompok lain bisa bertanya atau menanggapi. Saya ingin bertanya, Bu. Iya, silakan. Pertanyaan saya adalah apa yang dimaksud dengan employment? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan dari itu bagus sekali, yang dimana pertanyaannya apa yang dimaksud dengan employment. Jadi employment itu adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk angkatan kerja. Mungkin itu saja saya kembalikan kepada Nenek. Ya. Jadi bagus sekali ya hasil diskusinya kelompok 2. Berikan tepuk tangan. Kelompok 2 kembali di tempat duduk. Oke, jadi kelompok 2 tadi membahas tentang apa? Konsep ketenagakerjaan. Ya, konsep ketenagakerjaan. Jadi konsep ketenagakerjaan itu ada 4. Ada ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Iya, Bu. Jadi kesimpulan materi kita hari ini dan kesimpulannya itu masing-masing kelompok menyimpulkan satu kesimpulan. Kelompok 1 menyimpulkan kesimpulan ketenagakerjaan. Baiklah, kami akan menyimpulkan mengenai ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan atau tenaga kerja, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, selama masa kerja maupun sesudah masa bekerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun jasa. Ya. Kelompok 3 kesimpulan tentang tenaga kerja. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Oke, jadi itu kesimpulan materi kita hari ini ya, di mana ketenagakerjaan itu terdiri dari 4, yaitu ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Nah, materi kita hari ini sudah dibahas. Selanjutnya saya akan memberikan tugas mandiri yang dikerja per individu. Tugasnya itu ada 2 yang kalian mau analisis dan bedakan. Yang pertama, silakan dicatat dulu tugasnya. Yang pertama, bedakan mana angkatan kerja dan yang bukan angkatan kerja. Nah, yang kedua, masalah angkatan kerja. Oke. Jadi tugasnya ini dikerja per individu, dikumpul minggu depan. Baik, Bu. Bu, tugasnya ini ditulis tangan. Ditulis tangan saja. Bu, kalau yang mau ketik bisa? Jangan biar aja. Kayaknya lebih bagus ditulis tangan supaya pada saat kalian menulis juga materinya juga bisa terserap dalam otak kalian. Iya, Bu.
Jadi jangan lupa dipelajari kembali materinya di rumah, karena mengulang kembali materi merupakan yang memotivasi kalian untuk mencapai cita-cita kalian, sehingga kelak kalian akan menjadi orang yang sukses. Nah, berhubung waktu sudah selesai, pertemuan kita hari ini dicukupkan saja dulu. Nanti kita lanjut minggu depan. Dan materi minggu depan itu tentang permasalahan ketenaga kerjaan. Dipelajari juga di rumah supaya pas kita masuk minggu depan itu adik-adik sudah sedikit paham atau sudah bisa ada gambaran tentang permasalahan ketenaga kerjaan. Oke, sebelum kita pulang kita berdoa dulu supaya kita diberi keselamatan dalam perjalanan pulang. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.